Kita semua tahu kan, kumpulan dongeng 1001 malam. Tapi gimana kalau saya bilang, ada satu kisah di dalamnya yang punya dua akhir cerita yang beda banget. Satu yang mungkin pernah Anda dengar, dan satu lagi yang tersembunyi selama berabad-abad. Nah, hari ini kita akan bedah kisah itu. Oke, jadi begini alurnya. Kita mulai dari kisah klasik tentang pahlawan yang jatuh terpuruk. Lalu kita akan berhenti di satu titik yang bikin penasaran banget. Setelah itu kita ungkap versi cerita yang lainnya, versi yang jauh lebih panjang. Dan terakhir, kita coba cari tahu, kok bisa sih satu cerita punya dua akhir yang berbeda? Yuk, kita mulai dari bagian pertama. Mari kita lihat kisah Alauddin dari sudut pandang yang paling kita kenal, yaitu perjalanan sang pahlawan. Tokoh utama kita, Alauddin Abu Syamad. Coba dibayangin, dia ini mengawali hidupnya dengan dikurung di ruang bawah tanah selama 7 tahun penuh. Kenapa? Soalnya ayahnya, seorang saudagar super kaya, tapi juga super paranoid, melarang dia melihat dunia luar. Tapi dunia luar akhirnya memanggil juga. Bentuknya ejekan dari teman-temannya yang bilang dia naif. Gara-gara itu, Alauddin jadi nekat. Dia menuntut ayahnya buat ngasih dia modal dagang ke Baghdad. Ancamannya serius loh, kalau ditolak, dia bakal kabur dan jadi pengemis. Nah, disinilah hidupnya jungkir balik. Pertama, dia jatuh ke titik paling rendah, dikhianati, dirampok habis-habisan, dan terlunta-lunta di Baghdad. Tapi tiba-tiba nasibnya berbalik 180 derajat. Dia menemukan cinta dan yang lebih gila lagi dapat hadiah 50.000 dinar dari Khalifah Harun al-Rashid langsung. Dari nol jadi kesayangan penguasa dalam sekejap. Tapi ya gitu, kesuksesan seringkali mengundang musuh. Muncullah seorang penjahat cerdik, Ahmad Kamakim, dengan rencana yang sempurna. Pertama, dia mencuri harta pribadi Khalifah. Kedua, barang curian itu dia sembunyikan di rumah Alauddin. Dan terakhir, dia pura-pura membantu pencarian, lalu menuntun para penjaga langsung ke bukti palsu itu. Jebakan yang luar biasa. Dari sini situasi jadi genting banget. Kita sampai di bagian di mana ceritanya berhenti, atau setidaknya di mana kita semua mengira ceritanya berhenti. Bayangin, orang yang sama yang diam-diam mengangkat derajatnya, yaitu sang khalifah, sekarang justru menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Dia dituduh sebagai pengkhianat. Segalanya hancur dalam sekejap. Nah, akhir yang menggantung ini atau cliffhanger adalah inti dari keseluruhan cara bercerita di 1001 malam. Ini adalah strategi jenius dari sang narator, Shahrazad, untuk membuat raja penasaran setiap malam supaya eksekusinya ditunda lagi dan lagi. Jadi, posisinya begini. Tali gantungan sudah di leher Alauddin, Algojo sudah siap, lalu saat fajar tiba, Shahrazad berhenti bercerita. Selesai. Di banyak versi populer, disinilah kisah Alauddin berakhir, membiarkan kita semua bertanya-tanya. Nah, disinilah bagian yang paling menarik, karena ternyata ada versi lain dari cerita ini yang menunggu untuk diceritakan. Bagaimana kalau hukuman gantung itu bukan akhir dari segalanya, tapi justru awal dari petualangan baru? Sebuah petualangan yang berlangsung selama 20 tahun, penuh sihir, balas dendam, dan hal-hal yang tidak terduga. Jadi, kita sekarang berhadapan dengan dua sumber yang berbeda. Yang satu, versi yang kita kenal adalah sebuah tragedi yang berakhir menggantung, tapi sumber kedua, dari naskah manuskrip, menyajikan sebuah epik sepanjang 20 tahun tentang sihir dan pembalasan. Di versi yang ini, Alauddin ternyata selamat. Di detik-detik terakhir, ayah angkatnya berhasil menyuap Algojo dan menukar Alauddin dengan narapidana lain. Alauddin pun diam-diam diselundupkan keluar dari Baghdad dan terpaksa hidup dalam pengasingan, tanpa bisa membersihkan namanya. Oke, sekarang pegangan yang erat ya, karena bagian selanjutnya dari cerita ini bakal jadi liar banget, super cepat dan penuh kejutan. Jadi saat Alauddin diasingkan, putranya yang bernama Ashlan lahir secara rahasia. Ironisnya, Ashlan tumbuh besar di bawah asuhan musuh ayahnya dan menjadi pejuang hebat. Sementara itu nasib Alauddin makin parah, sampai jadi budak di negeri orang. Tapi di sanalah takdir mempertemukannya dengan seorang putri penyihir. 20 tahun kemudian, Ashlan menemukan kebenaran dan menuntut keadilan. Rencana Ashlan ini cerdas banget. Pertama, dia nggak sengaja dengar pengakuan si penjahat saat mabuk. Lalu, dia membuktikan kesetiaannya pada khalifah. Sebagai hadiah, dia cuma minta satu hal, keadilan untuk ayahnya.
Dan puncaknya, dia mengungkap bukti kunci yang tak terbantahkan, membongkar seluruh konspirasi tepat di depan khalifah. Lalu, apa kabar Alauddin selama ini? Wah, nasibnya bahkan lebih tragis. Dia diculik bajak laut, dijual sebagai budak, dan dipaksa kerja di negeri asing selama 17 tahun. Benar-benar menderita. Tapi disinilah keajaiban terjadi. Dia menemukan kalau istri pertamanya, Zubaidah, ternyata tidak mati, tapi diculik jin. Dia juga bertemu Putri Husnun Maryam, seorang penyihir yang ternyata mengatur penculikannya agar bisa menikah dengannya. Gila kan? Mereka kabur naik karpet terbang, dan si putri ini bisa menciptakan istana dan pasukan dengan permata ajaib. Ceritanya berubah jadi fantasi epik. Dan akhirnya, semua kembali pada tempatnya. Alauddin pulang ke Baghdad naik karpet terbang, bertemu lagi dengan putranya, namanya dibersihkan oleh khalifah, dan dia sendiri yang akhirnya memberikan keadilan dengan mengeksekusi orang yang telah menjebaknya. Jadi, pertanyaan besarnya adalah, kenapa bisa ada dua versi yang bedanya seperti langit dan bumi ini? Kenapa satu cerita bisa punya dua akhir yang sangat berbeda? Jawabannya bukan soal mana yang benar atau salah. Keduanya hanya mewakili tradisi penceritaan yang berbeda. Versi pertama itu adalah sebuah tragedi, sebuah peringatan tentang betapa cepatnya nasib bisa berbalik. Sementara versi kedua adalah petualangan fantasi tentang jalan panjang menuju keadilan. Beda genre, beda fokus, beda pesan. Perbedaan ini adalah bukti sempurna bahwa karya sastra klasik seperti 1001 Malam itu tidak statis. Ini adalah kumpulan cerita yang hidup, yang terus berubah dan dibentuk ulang oleh para pencerita dari generasi ke generasi. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan terakhir untuk direnungkan. Sebagai penikmat cerita, versi mana yang sebenarnya lebih kita butuhkan? Kisah tragedi yang membuat kita berpikir, atau kisah petualangan epik yang memberi kita harapan?